Pada masa ketika Eropa terjebak dalam kegelapan pengetahuan, dunia Islam justru berdiri sebagai pusat ilmu. Di Baghdad dan kota-kota besar lainnya, para ulama dan ilmuwan mengembangkan matematika, kedokteran, astronomi, dan teknologi yang menjadi dasar ilmu modern. Warisan mereka lah yang kemudian mengalir ke seluruh dunia dan membentuk peradaban manusia. Inilah perjalanan ilmu dari para ulama yang mengubah sejarah. Pada zaman pertengahan, kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi oleh sistem feodal, di mana para petani bekerja untuk tuan tanah. Gereja memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur kehidupan, pengetahuan, hingga pemikiran manusia. Pada masa ini pula ilmu pengetahuan di Eropa mengalami kemunduran, dan banyak kota mengalami deurbanisasi atau perpindahan penduduk ke desa. Keadaan politik pun tidak stabil karena berbagai invasi dan peperangan. Namun justru dalam masa inilah lahir berbagai karya seni, sastra, dan perkembangan ilmu dari dunia Islam. Ketika Eropa mengalami kemunduran ilmu, dunia Islam justru berada dalam masa keemasan. Kota seperti Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan. Disinilah para ilmuwan, filosof, dan ulama berkumpul untuk menerjemahkan, meneliti, dan mengembangkan ilmu baru. Al-Khwarizmi, bapak matematika, ia memperkenalkan aljabar dan algoritma, dasar dari perhitungan modern dan komputer. Seorang dokter dan filosof. Ibnu Sina, karyanya Al-Qanun fi At-Tibb menjadi rujukan kedokteran dunia selama berabad-abad. Jabir bin Hayyan, perintis ilmu kimia. Ia menemukan teknik distilasi dan asam kimia penting. Al-Jazari, insinyur penemu berbagai mesin otomatis dan jam air mekanik. Al-Biruni, ahli astronomi dan geografi, menghitung diameter bumi dengan sangat akurat. Az-Zahrawi, ahli bedah. Ia merancang ratusan alat operasi yang masih menjadi dasar kedokteran modern. Para ilmuwan ini bukan hanya meneliti, tetapi juga mengajarkan metode ilmiah, yaitu menguji pengetahuan dengan bukti dan percobaan. Kemajuan Eropa sebenarnya banyak dipicu oleh transfer ilmu dari dunia. Islam melalui perdagangan, penerjemahan buku, hingga pertemuan budaya. Dari sinilah Eropa perlahan bangkit menuju Renaissance. Kertas menjadi hal yang sangat penting, karena sebelumnya ilmu hanya ditulis di batu, kulit, atau papirus yang sulit dan mahal. Dengan adanya kertas, ilmu menjadi lebih mudah dicatat, disalin, disebarkan, dan dipelajari. Dunia Islam memproduksi kertas dalam jumlah besar, dan dari sanalah Eropa mempelajarinya. Kini, kertas telah menjadi bagian penting pendidikan modern. Bahkan saat teknologi berkembang, peran kertas tetap ada sebagai media belajar dan dokumentasi. Namun sekarang, ilmu menyebar lebih cepat melalui digital, melanjutkan semangat para ilmuwan terdahulu. Ilmu untuk semua. Sebelum zaman pertengahan, ada zaman awal kuno. Inilah masa ketika manusia mulai membangun kota, mengenal tulisan, pertanian, dan teknologi sederhana. Semua perkembangan ilmu berikutnya adalah warisan dan lanjutan dari fondasi masa kuno. Para ulama dan ilmuwan masa lalu mengajarkan bahwa ilmu harus dicari, dipelajari, dan dibagikan. Mereka bekerja bukan untuk kekayaan, tetapi untuk kemajuan manusia. Dari mereka kita belajar bahwa kemajuan bangsa dimulai dari kecintaan terhadap ilmu.